Omah Gajah, produksi batik Tulung Agung tahun 1916 sampai 1973. Tulung Agung merupakan kota yang terletak di daerah pesisir Jawa Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulung Agung berada di Kecamatan Tulung Agung. Tulung Agung terkenal sebagai salah satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Tulung Agung juga memiliki sebuah desain batik yang khas. Permulaan budaya membatik masuk ke Tulung Agung berawal dari keterkaitannya dengan Kerajaan Majapahit yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan daerah Mojokerto. Mulai dari situlah Tulung Agung mulai mengerti membatik dan berkembang dalam industri kain mewah ini. Karena berkecamuknya Perang Dunia I dan Perang Dunia II, banyak dampak yang terjadi terutama pengusaha yang gulung tikar karena perang tersebut. Batik di Tulung Agung memiliki sejarah yang panjang. Hal itu bisa terlihat dari peninggalan tempat produksi batik Tulung Agung. Salah satunya adalah Omah Gajah yang berada di Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru. Dahulu tempat tersebut merupakan pusat produksi batik di Tulung Agung. Namun, akibat agresi Belanda dan banjir besar, membuat Omah Gajah berhenti memproduksi batik hingga kini. Bangunan megah dengan konsep rumah Belanda tersebut atau sering disebut loji dari depan, terdapat tulisan angka tahun 1916 Masehi yang menunjukkan bahwa rumah tersebut sudah berumur kurang lebih 104 tahun sejak didirikan. Bangunan tersebut diberi nama Omah Gajah karena terdapat ukiran gajah pada bagian depan rumah, dan dahulunya bangunan tersebut menjadi tempat produksinya batik Tulung Agung. Gajah dalam kepercayaan daerah setempat melambangkan kejayaan dan kekuatan. Dalam konteks industri batik, simbol itu sekaligus digunakan untuk menggambarkan kekuatan produksinya. Relief ini pula yang diacu oleh masyarakat umum untuk menamai bangunan kuno tersebut dengan sebutan Omah Gajah. Sepertiga abad lamanya, bangunan telah menandai kemasyhuran batik Simo sebagai batik berkelas di zamannya. Salah satu keluarga pemilik Omah Gajah, yaitu Bapak Johan Heru, mengatakan, Omah Gajah ini memiliki sejarah yang panjang, terutama terkait dengan batik di Tulung Agung. Omah Gajah tersebut didirikan oleh kakek waraknya yang bernama Haji Umar untuk digunakan sebagai tempat produksi batik. Dia tidak mengetahui dengan pasti apa nama batik yang diproduksi pada tahun 1916 itu. Dahulu Omah Gajah ini dijadikan sebagai tempat produksi batik Tulung Agung. Pada saat itu pula produksi batik sudah dilakukan sebelum kemerdekaan Indonesia. Menurut narasumber Bapak Mulyanto, segmen utama pelanggan batik Simo dijual ke daerah Matraman, yaitu ke Keraton Solo. Namun menurut pihak keluarga, yaitu Bapak Johan Heru, ia pernah mendapat sebuah informasi bahwa hasil produksi batik dijual ke Belanda. Adanya pembenaran mengenai informasi dari pihak keluarga tentang distribusi hasil produksi batik tersebut masih belum pasti. Namun yang pasti, hasil produksi tersebut didistribusikan ke daerah Mataraman. Penerus generasi keempat tersebut menyayangkan tidak ada sama sekali sisa-sisa batik yang diproduksi oleh Omah Gajah itu. Mereka hanya dapat melihat dari foto-foto keluarganya saja. Pada 17 November 1942, akibat gejolak alam, Sungai Brantas menguap dan tembus ke Sungai Ngerowo hingga menenggelamkan seluruh kawasan tersebut. Menurut catatan, fenomena alam itu meredam tidak kurang dari 150 desa dan 9.000 rumah di seluruh Tulung Agung. Simo termasuk salah satu kawasan yang paling parah, tenggelam bersama dengan desa-desa di sekitarnya. Simo menjadi kawasan tak bertuan, beberapa wilayah lain yang berada di hilir ikut tergenang. Banjir telah mengubah Tulung Agung saat itu menjadi kawasan berawa. Lahan pertanian hancur berantakan. Kawasan industri juga tenggelam bersama dengan derasnya aliran Sungai Brantas. Banjir baru bisa diatasi ketika pemerintah Kerasidenan Kediri membangun terowongan melalui wilayah perbukitan Tulung Agung untuk menguras air. Air tersebut langsung tembus hingga ke Samudra Hindia. Historia menuliskan, pembangunan ini ditandai langsung oleh Residen Enji Kihara. Ia merupakan residen Kediri jebolan Akademi Militer Jepang. Pembangunan terowongan ini telah dimulai pada Februari 1943 dan berakhir pada Juli 1944.
Menurut narasumber Bapak Mulyanto, puncak terjadinya bencana banjir tersebut terjadi pada tahun 1955. Dari peristiwa tersebut, banyak penduduk yang keluar dari daerah desa Simo. Di tahun itu pula produksi rumah batik Simo ditinggalkan oleh pemilik generasi kedua, yaitu Mas Ribanun. Setelah banjir berakhir, rumah Simo sempat dijadikan poliklinik untuk tentara Indonesia. Dan setelah peristiwa agresi militer II, rumah gajah sempat digunakan sebagai gedung pertunjukan. Namun tidak berlangsung lama karena menurut Bapak Mulyanto, rumah gajah tidak lagi dipergunakan sebagai gedung pertunjukan karena rumah tersebut tidak mampu menampung jumlah penonton yang begitu banyak, sehingga gedung pertunjukan dipindahkan ke tempat lain. Pada tahun 1976, generasi ketiga dari pemilik rumah Simo, yaitu Ibu Nurmala, mencoba untuk memproduksi kembali dalam skala kecil-kecilan, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1973, rumah Simo benar-benar ditinggalkan oleh pemiliknya. Selama beberapa tahun ditinggalkan, rumah Simo tersebut sempat ditinggali oleh beberapa warga. Namun pada tahun 2020, rumah Simo kembali ditempati oleh pemilik generasi keempat, yaitu Ibu Andarwili selaku pemilik dan bersama keluarganya. Terima kasih.